Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah pada pagi hari ini kita awali kajian kita dengan membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan tugas beribadah kepada Allah dengan menunaikan salat Idul Adha dan menunaikan ibadah kurban, maka marilah kita kembali kepada ayat-ayat Allah. Dan untuk hari ini akan dibacakan ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45 dari surah Al-Ankabut, surat yang ke-29. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah bercerita tentang kelakuan orang-orang musyrik maupun orang-orang kafir yang pada menyembah selain Allah dan tidak mau taat kepada Rasul-Rasul Allah. Lalu Allah berfirman pada ayat ke-44 dari surat Al-Ankabut sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pada ayat yang ke-44 dari surat yang ke-29, nama suratnya adalah surat Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Ada sebuah surat dalam Al-Quran yang nama suratnya itu nama hewan. Di antaranya adalah ini, hewan yang bernama Al-Ankabut, laba-laba. Di surat sebelumnya, di surat 27, ada surat namanya surat An-Naml yang artinya semut, ya. Lalu pada ayat sebelumnya lagi, pada surat sebelumnya lagi ada surat yang namanya surat An-Nahl yang artinya lebah, ya, tawon, lebah. Lalu ada lagi surat yang namanya surat, nama hewan juga, yaitu surat
Al-Baqarah. Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Ya. Kenapa kok sapi betina, kok bukan sapi jantan? Karena yang disembah oleh Bani Israel dulu sapi betina. Ya. Nah, lalu pada surat yang akan dibacakan pada pagi hari ini, Allah bercerita tentang hewan yang namanya al-ankabut. Ya. Apa sih keistimewaan surat ini? Nanti kita akan dapatkan di saat kita mempelajari awal dari surat ini. Tetapi pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ya, dari kalangan muslimin dan muslimat, baik yang sedang berada di masjid ini maupun yang sedang berada di luar masjid sana, yang mendengarkan seruan atau dakwah ini. Allah berfirman pada ayat 44 dari surat Al-Ankabut, setelah bercerita pada ayat-ayat sebelumnya tentang kelakuan orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai pelindung-pelindung mereka atau wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Kata Allah, "Matsalul ladzina ittakhadzu min dunillah", perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah auliya sebagai sesembahan-sesembahan, sebagai Tuhan-Tuhan. Itu kamasali, seperti perumpamaannya seperti al-ankabut. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah itu diumpamakan seperti laba-laba. Tuhan selain Allah seperti laba-laba, lemah. Ya, seperti orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah itu seperti laba-laba, maksudnya seperti perumpamannya seperti laba-laba yang ittakhadat baitan, mengambil atau membikin rumah. Jadi menjadikan Tuhan selain Allah itu sama seperti laba-laba yang membikin rumah. Rumah laba-laba itu paling lemah. Rumah semut masih lebih kuat di dalam tanah, di dalam kayu. Rumah tawon masih kuat di dalam kayu. Rumah cacing masih kuat di dalam tanah. Tapi yang namanya laba-laba, rumahnya itu ya seperti yang kita lihat sehari-hari. Rumah laba-laba itu kayak apa? Diginikan aja, jangankan pakai tangan, pakai lidi aja rusak rumahnya. Nah itu seperti itu. Lalu Allah berfirman, wa inna, dan sesungguhnya auhanal buyut, paling lemahnya rumah yang paling lemah, kata Allah, wa inna auhanal buyut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah labaitul ankabut, sungguh rumah laba-laba, laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu, tidak menyadari bahwa kalau dia menjadikan Tuhan selain Allah itu sama dengan laba-laba yang membuat rumah. Laba-laba membuat rumah sebagai tempat perlindungannya, sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat kembalinya. Yang namanya rumah kan tempat kembali, tempat pulang. Semua yang bepergian kemana saja dia akhirnya akan pulang ke rumahnya selama dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati, pulangnya kemana? Kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Makanya kita jangan menyembah, jangan mengagungkan selain Allah. Kalau kita menyembah, mengagungkan selain Allah, sama kata Allah perumpamaan seperti laba-laba yang bikin rumah itu loh. Padahal selemah-lemahnya rumah itu adalah rumah laba-laba. Seandainya mereka tahu. Tapi karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak berilmu dan tidak mau menuntut ilmu, sehingga mereka melakukan hal yang bodoh itu tadi. Menyembah Tuhan selain Allah itu kelakuan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya. Lalu Allah berfirman,
innallaha sesungguhnya Allah itu ya'lamu dia mengetahui ma yad'una min dunihi min syai', apa yang mereka seru, apa yang mereka sembah, min dunihi selain dia, selain Allah, min syai'in dari sesuatu apapun. Jadi sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang manusia sembah selain Allah, baik berupa apapun itu. Ya kan ada manusia yang menyembah manusia, ada manusia yang menyembah, waduh jangan sebutlah. Ya, semua tahu, manusia ini tahu. Nah kita orang muslim, orang Islam diajari oleh Allah melalui Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau untuk hanya mengambil ittakhadha, mengambil atau menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Dan Allah itu tahu manusia yang menyeru selain Allah. Wa huwa dan dia Allah itu Al-Aziz. Ya, Allah mengetahui manusia yang menyembah selain Allah. Dan Allah itu Al-Aziz, maha gagah perkasa. Gak bisa dibandingkan Tuhan siapapun yang selain Allah. Ya, kalau ada manusia zaman dahulu menyembah matahari, ada manusia zaman purba kala dulu menyembah matahari. Ada manusia yang menyembah bulan, ada manusia yang menyembah bintang. Itu disebut oleh Allah dalam sebuah surat Al-Quran ya, dalam surat-surat Al-Quran, baik dalam surat Ibrahim maupun surat-surat lainnya. Ya, nah Allah itu adalah yang maha gagah perkasa, Al-Hakim, dia maha bijaksana. Nah, yang maha bijaksana, yang maha gagah perkasa, itulah yang pantas dijadikan oleh manusia sebagai Tuhan. Setelah Allah bercerita bahwa manusia yang menjadikan Tuhan selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah, lalu Allah berfirman pada ayat 43, wa tilkal amsal, dan itulah perumpamaan-perumpamaan, itulah permisalan yang nasrifuha, kami menyontohkannya, kami memalingkannya, menunjukkan perumpamaan itu linnas kepada manusia, wama yaqiluha, dan tidak akan mengerti kepadanya, tidak akan memahaminya, tidak akan memahami perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran ini ya, illal alimun, kecuali orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu. Jadi perumpamaan adanya kelakuan manusia yang menjadikan Tuhan selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat rumah, dijadikan rumah sebagai tempat pelindungan, padahal Allah bilang wa auhanal buyuti la baitul ankabut, dan sesungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba, laukanu ya'lamun, kalau saja mereka mengetahui. Jadi kalau kita bikin tempat pelindungan, bikin rumah kayak laba-laba, ya bodoh kita. Kalau laba-laba ya nggak apa-apa. Dia bikin rumah dengan cara sendiri nggak apa-apa. Itu laba-laba. Dia bisanya bikin rumah seperti itu caranya. Ya. Sama dengan semut, diberi oleh Allah insting, diberi oleh Allah ilham untuk membuat rumah dengan caranya. Masing-masing hewan tuh bisa membuat rumah atau tempat tinggalnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, kalau ada manusia menjadikan Tuhan selain Allah, itu sama dengan laba-laba yang membuat rumah sebagai tempat perlindungannya. Padahal rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Jadi kita jangan bodoh dalam berkelakuan, dalam berperilaku, jangan meniru kelakuan orang-orang yang diumpamakan oleh Allah seperti laba-laba yang sedang membuat rumahnya. Nah, kita bikin rumah sendiri. Rumah kita kuat, kokoh, lebih kuat daripada rumah laba-laba. Lalu Allah berfirman pada ayat yang tadi saya baca, ayat 44 dan 45. Ayat ini diawali dengan pernyataan Allah. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Khalaqallahu, Allah telah menciptakan as-samawati wal ardh, langit dan bumi, bil haqq, dengan benar.
Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dengan maksud yang benar. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, di dalam penciptaan langit dan bumi, la ayatan lil mu'minin, sungguh ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat yang ke-41 dari surat Al-Ankabut ini menceritakan pernyataan Allah bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi ini dengan benar maksudnya dengan baik ya, dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang benar, dengan hak, bukan dengan untuk main-main. Allah menciptakan langit dan bumi itu bukan untuk main-mainnya manusia, bukan. Itu di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda kekuasaan Allah, ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Yang tahu bahwa penciptaan langit dan bumi adalah tanda kekuasaan Allah, itu hanya orang yang beriman saja. Kalau manusia tidak beriman, melihat langit ya biasa aja. Tiap hari bangun tidur, dia lihat langit. Tiap pagi, tiap siang, tiap malam dia lihat langit. Kalau langitnya lagi mendung, dia kata, waduh ini mau hujan nih. Ya gitu aja. Lihat langit sedang cerah, matahari bersinar cerah, bersinar terang, itu manusia bilang, aduh ini panas hari ini nih, kita akan kepanasan. Jadi serba salah. Manusia itu makhluk yang serba salah. Allah bikin panas terus disalahkan, mengeluh manusia ini. Allah bikin hujan terus juga mengeluh manusia ini. Itulah khuliqal insanu min, apa itu namanya? Apa? Khuliqal insan, bukan Allah. Khuliqal insanu min, khalaqal insanu halu'a. Ya. Khalaqal insanu halu'a. Sesungguhnya diciptakan manusia itu oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Manusia itu suka berkeluh kesah. Kita ini loh, manusia kan semuanya ini. Kita ini suka berkeluh kesah. Dikasih baik masih berkeluh kesah, apalagi dikasih enggak baik. Masya Allah. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat ini, ayat 44 ini diterangkan oleh pakar tafsir yang terkemuka, yang kita semua dan ulama seluruh dunia sudah mengenalnya, mengenal beliau. Beliau adalah Imam Ibnu Katsir. Mari kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengenai dua ayat yang sudah dibacakan ini tadi. Ini kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ya, saya bacakan yang penting-penting saja. Ayat yang ke-44 tadi yang berbunyi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang baik, dengan benar, dengan maksud yang benar, ya. Itu maksudnya yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mukhbiran an qudratihi, menceritakan, mengabarkan atau menceritakan an qudratihi, tentang kemahakuasaannya, tentang kekuasaannya al-azimah, yang maha besar. Ya, apa itu? Kabar yang Allah beritahukan kepada manusia. Manusia yang kecil, yang kalau kena bakteri sedikit aja mencret-mencret, kalau kena bakteri yang suka tinggal di usus, manusia akan diare. Kalau diserang oleh bakteri, dimasuki bakteri yang tinggal di saluran pernapasannya, dia akan batuk-batuk, flu. Nah, kalau bakteri masuk di mata akan kena sakit mata. Kalau bakteri atau virus masuk ke dalam otaknya, dia bisa kena radang otak, tidak sadar, kejang-kejang, panas, lalu dalam waktu singkat bisa meninggal dunia. Nah, itu manusia, semua itu lemah manusia itu. Ya, sekuat apapun manusia itu tetap dia itu lemah. Ya. Nah, Allah menciptakan kepada manusia tentang kekuasaannya yang agung. Apa itu? Annahu, bahwasanya dia Allah khalaqas samawati wal arda bil haq, telah menciptakan langit dan bumi ini dengan benar. Apa maksudnya Allah menciptakan langit dengan benar? Yaitu maksudnya Allah telah menciptakan langit dan bumi ini la ala wajhil abasi wal laibi, ya,
Allah menciptakan langit dan bumi ini menurut tujuan yang tidak ada arah yang berupa kesia-siaan maupun main-main. Jadi tujuannya Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk menunjukkan kekuasaannya. Bahwa di alam semesta ini ada yang maha kuasa. Ada penguasa yang paling berkuasa. Siapa dia? Allah itu. Nah, buktinya mana bahwa Allah itu ada? Yaitu langit dengan bumi ini buktinya. Halo. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk menunjukkan kekuasaan ini loh. Manusia kamu lihat langit itu loh. Makanya ketika kita bangun tidur diajari oleh Nabi ngelihat langit dulu. Lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Kalau mendengarkan pidato, ceramah, khotbah, melihat imamnya yang lagi ngomong. Jangan menunduk, kalau menunduk guring kita. Tidur. Ya. Nabi Muhammad SAW mengajari ketika imam sudah berkhotbah di mimbarnya, manusia itu harus melihat ke arah wajah imam. Bukan menunduk. Kalau menunduk, pasti sudah tidur. Nah. Jadi saudara, Allah menciptakan langit dan bumi ini bukan untuk main-main, bukan untuk suatu perbuatan yang sia-sia. Penciptaan langit dan bumi ini bukan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sangat bermanfaat. Karena langit itu bermanfaat buat manusia. Demikian juga bumi ini bermanfaat bukan hanya untuk manusia, untuk seluruh makhluk. Coba kalau Allah menciptakan alam semesta ini tanpa langit, nggak tahu kita kayak apa coba. Ya, demikian juga Allah menciptakan bumi ini ada tujuannya yang benar. Untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang bukan sia-sia dan bukan untuk permainan? Di dalam surat lain, surat Toha, ya, surat yang ke-20, di surat sebelumnya, surat yang ke-20, ayat 15, Allah menceritakan bahwa tujuan diciptakan langit dan bumi ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita bangun tidur di pagi hari, kita disuruh melihat ke arah langit lalu mengucapkan ayat, membaca ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian siang dan malam di sana sungguh ada tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi? Litujza kullu nafsim bima tas'a. Untuk memberi balasan, untuk dibalas. Ya, litujza. Allah menciptakan langit dan bumi itu nanti untuk kehidupan manusia. Untuk langit itu ibarat atap dari dunia ini, bumi sebagai tempat untuk baring, untuk berebah, untuk tinggal manusia. Ya. Nah, diciptakannya langit dan bumi ini bukan dengan tujuan yang sia-sia dan bukan untuk main-main, tapi untuk apa? Untuk dibalaslah kullu nafsin, setiap diri, setiap orang, bima tas'a, dengan apa yang dia perbuat. Makanya kalau kita mau kita bangun tidur, jangan lupa usahakan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kalau tadi belum baca, ya nanti baca itu. Ya, terus kemudian nanti setelah kita bangun tidur masih hidup dan melihat ke langit lalu mengucapkan ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan langit dan bumi ini ya Allah, tidaklah engkau menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini batilan, dengan sia-sia, ya. Tapi ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk memberi balasan, untuk membalas semua perbuatan makhluk dengan apa yang dia usahakan. Jadi setiap hari kita bekerja, setiap hari kita berbuat, setiap kali kita beramal, semua pekerjaan kita, perbuatan kita, amalan kita. Setiap kali kita berucap, berkata-kata, ya, ngomong, setiap kata-kata kita, setiap ucapan kita, setiap omongan kita akan dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat. Tuh, ya. Makanya kita hati-hati kalau ngomong, jangan sampai ngomong yang mengandung dosa.
Jangan sampai ngomong yang mengandung kesyirikan, ya. Jangan sampai ngomong yang membuat kita sendiri rugi, jangan. Ya, karena setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat itu pasti. Lalu yang kedua kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan tanpa sia-sia, dengan tujuan yang benar. Tujuannya adalah seperti disebut dalam surat An-Najm, surat yang ke-53 ya, surat ke-53. Ya betul ya, surat 53 ayat 31 ini. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tujuan diciptakannya langit dan bumi ini akhirnya nanti adalah liyajzia, untuk dia Allah memberi balasan kepada alladzina asa'u, orang-orang yang mereka berbuat jahat, berbuat jelek, bima amilu, dengan sebab apa yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek akan dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan supaya Allah memberi balasan kepada alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik, bil husna, dengan kebaikan. Jadi saudara sekalian, kalau kita di dunia ini selama masih bisa melihat langit dan bumi, melihat langit yang indah, yang cerah, yang indah, dan bumi yang indah juga, di mana-mana banyak tanah-tanah yang dikunjungi oleh manusia karena keindahannya. Piknik mereka ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi karena ingin melihat keindahan alamnya. Padahal sebetulnya tujuan piknik itu kalau tidak dengan tujuan ibadah, sia-sia kita melakukannya. Kalau kita mau piknik ke ujung Pandaran sana, atau piknik ke Bali sana, atau piknik ke Nusa Tenggara Barat sana, kalau cuma sekedar melihat keindahan alam lalu tidak mengambil pelajaran dari sana, sia-sia perbuatan kita. Ya, nggak ada pahalanya kita pergi jauh-jauh. Tapi kalau kita misalnya mau melihat keindahan alam yang merupakan ciptaan Allah, dan kemudian kita lebih mau mendekatkan diri kepada Allah, nah itu baru piknik yang berguna. Ya. Lalu di dalam akhir ayat ini Allah menyatakan, inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya di dalam semua itu sungguh ada tanda kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi tadi ada tanda kekuasaan yang hanya diketahui oleh orang yang beriman. Maksud ayat ini, la ayatan lil mu'minin, ada tanda kekuasaan Allah bagi orang beriman, maksudnya la dalalatan, sungguh ada dalil-dalil, ada petunjuk-petunjuk wadihah yang jelas. Allah yang menunjukkan kepada annahu ta'ala, bahwasanya Allah yang maha tinggi itu al-mutafarridu bil halqi. Allah itu hanya yang sendirian saja dia, bil halqi, dengan ciptaannya ini. Jadi Allah menciptakan langit sendiri, menciptakan bumi sendiri. Enggak dengan bantuan malaikat, enggak. Sebelum Allah menciptakan malaikat kan menciptakan langit dan bumi dulu. Ya. Kemudian watadbiri wal ilahiyah, dan dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda kekuasaan Allah yang berupa at-tadbir, pengaturan, bahwa alam semesta ini, langit dan bumi beserta isinya ini diatur oleh Allah. Yang mengatur itu Allah. Kapan matahari terbit, kapan terbenam, itu yang ngatur Allah. Kapan turun hujan dan kapan tidak turun hujan, itu Allah yang ngatur. Ya. Kapan manusia mendapatkan manfaat dari langit dan bumi, dan kapan manusia dapat bencana dari langit dan bumi, itu juga Allah. Wal ilahiyati, dan ketuhanan. Dan ada tanda kekuasaan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda kekuasaan yang menunjukkan bahwa itulah tanda kekuasaan ketuhanannya Allah.
ilahiyahnya Allah. Nah, setelah Allah memberitahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu adalah Allah, dan Allah menciptakan langit dan bumi itu bukan dengan tujuan yang sia-sia atau untuk main-main, tapi dengan tujuan yang baik, yang benar, yaitu untuk memberi balasan baik kepada yang berbuat baik dan memberi balasan buruk kepada yang berbuat buruk. Ya, tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, amiron, memerintahkan kepada rasulahu, rasulnya, wal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman, bitilawatil Qur'an. Ini loh Pak, Bu, ayat yang ke-45 dari surat Al-Ankabut ini. Ya, ini saya bacakan ayatnya bagi yang baru datang yang belum mendengar tadi dibacakannya ayat ini. Di ayat 45 inilah yang Allah ingin sampaikan kepada kita untuk diperhatikan. Setelah Allah mengajak kita semua untuk memperhatikan langit dan bumi. Manusia, kamu tahu langit dan bumi itu yang bikin itu Allah, Tuhannya manusia ini. Ya, walaupun ada manusia yang tidak mau mengakui dia sebagai Tuhannya, tapi dia mengagungkan atau menuhankan Tuhan lain selain Allah. Tapi ketahuilah bahwa di dalam yang menciptakan langit dan bumi itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan lain yang bisa bikin langit dan bumi. Tidak ada. Ya. Matahari disembah oleh manusia. Matahari itu sendiri yang bikin Allah. Kenapa manusia menyembah matahari gitu loh? Kenapa tidak menyembah yang membikin matahari? Kalau manusia menyembah bintang, kenapa dia harus menyembah bintang sedangkan bintang itu yang bikin itu Allah? Ya. Yang mengatur munculnya bintang kapan, tanggal berapa, itu Allah itu. Galaksi-galaksi yang ada 12 galaksi itu yang manusia menyebutnya dengan nama-nama Capricornus, Aries, Sagittarius, Pisces dan lain-lain itu yang bikin gugusan bintang yang hanya muncul dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu Allah itu. Kenapa ada manusia menyembah galaksi? Ngapain tuh ya? Yang mestinya yang disembah yang membuat galaksi itu, dan dia itu adalah Allah. Nah, setelah Allah mengajak kepada kita untuk memperhatikan kekuasaannya, lalu Allah menyuruh kepada, Ibnu Katsir mengatakan ayat yang berbunyi ini, ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ini bagian pertama dari ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah minal kitab, berupa Alkitab itu, berupa Al-Quran itu. Ya, kalau dalam tarjamah bahasa Indonesianya Al-Quran di surat ini di halaman berapa Pak, Bu? 401. Nanti saudara bisa lihat ya di terjemah Al-Quran Kementerian Agama RI. Ini ayat yang ke-45 ini. Oh, di halaman sebelahnya ya. Nah, ini Pak, 45 ini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu. Saudara, silakan saudara buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang ada bunyi, ada perintah membaca Al-Quran dengan kata-kata utlu. Cuma satu ayat ini aja. Enggak ada yang lain. Yang lain bunyinya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Yang berbunyi utlu itu cuma ini aja. Utlu maksudnya apa? Artinya utlu, bacalah. Ma'uhiya ilaika minal kitab. Maksudnya bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Tuh. Jadi ayat ini menyuruh kepada kita untuk tilawah Al-Quran, saudara. Makanya tiap hari kita harus tilawah, baca Al-Quran tuh, tilawah. Apa itu maksud tilawah? Tilawah itu bukan sekedar membaca, tapi diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya bahwa ayat 45 surat Al-Ankabut ini adalah ayat yang berisi perintah Allah Ta'ala kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bunyinya utlu, kepada satu orang. Utlu, bacalah kamu Muhammad. Pertama kali yang disuruh baca Al-Quran itu Nabi Muhammad dulu.
Tapi saudara, semua ulama Islam dari segala mazhab apapun sepakat bahwa kalau ada perintah dalam Al-Quran yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, itu berlaku untuk Nabi dan seluruh umatnya. Kecuali kalau ada keterangan bahwa itu khusus untuk Nabi. Ada ayat-ayat yang berisi perintah, tapi itu hanya untuk Nabi saja, umatnya tidak termasuk. Nah, tapi di sini perintah utlu, bacalah, tilawahlah kamu, ya, ma'uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu minal kitab, berupa Alkitab. Itu maksudnya Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulnya wal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman bitilawatil Quran, untuk tilawah Al-Quran. Jadi tiap hari kita ini harus tilawah Al-Quran, bukan hanya pada musim MTQ, bukan. Yang mau ikut MTQ silahkan, bagus, itu bagus, iya. Karena akan dinilai bagaimana kita membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dinilai itu oleh para ahli-ahlinya itu. Nah, tapi sebenarnya kita hidup ini bukan untuk menjadi juara MTQ, bukan. Untuk tilawah Al-Quran. Apa itu tilawah? Wa tilawah Al-Quran itu kata Ibnu Katsir, wa dan itu dia maksudnya adalah qiraatuhu, membaca Al-Quran, wa iblahuhu linnas, dan menyampaikannya kepada manusia. Jadi kita disuruh tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, lalu kita disuruh menyampaikannya kepada manusia. Dan itu yang saya kerjakan setiap hari di Sampit, di pagi hari. Saya bacakan Al-Quran, saya sampaikan Al-Quran kepada manusia. Kebetulan yang manusia yang saya sampaikan ini ya manusia yang berada di dalam Masjid Nurul Hidayah ini. Yang berada di luar sana ada yang mendengarkan, ada yang enggak. Ya biarin aja, itu hak mereka kok. Tapi kewajiban saya menyampaikan Al-Quran, bacaan Al-Quran kepada manusia. Dan itu salah satu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan disebut oleh Allah kemarin dalam ayat yang saya sampaikan dalam sholat Jumat itu kan, bahwa Nabi Ibrahim itu dijadikan oleh Allah sebagai imam, ikutan. Ya, imam itu orang yang diikuti, yang mengikuti namanya makmum. Imamun itu orang yang diikuti. Nah, yang mengikuti namanya makmumun. Makmumun, orang yang mengikuti. Nah, jadi di antara manusia ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Nah, kalau di negara Indonesia ini sekarang yang menjadi imamnya rakyat Indonesia itu Pak Prabowo, yang menjadi makmumnya seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita berharap Pak Prabowo menjadi imam yang amanah, yang menerima amal dari rakyat untuk menegakkan hukum. Kan sumpah presiden begitu. Saya Presiden Indonesia bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara ini dengan melaksanakan seluruh undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Harusnya kita lakukan. Yang melakukan korupsi tangkepin semua, ya, penjarakan semua itu uang rakyat kok diambil. Banyak orang miskin kok. Di Indonesia ini masih banyak orang miskin, sementara ada segelintir manusia yang punya tambang di Raja Ampat sana. Oh, Masya Allah, sampai ormas-ormas tertentu dikasih bagian tambang. Sekarang baru tahu kenapa kok ormas terbesar di Indonesia ini dua-duanya dikasih mengelola surat izin mengelola tambang. Ternyata yaitu untuk dikuasai kemudian digunakan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan rakyat, Pak, bukan. Rakyat yang miskin tetap miskin, yang jadi tukang ojek tetap tukang ojek. Bahkan sarjana-sarjana yang lulus S1 pun banyak jadi tukang ojek. Masya Allah. Ya, sementara segelintir manusia punya tambang di Raja Ampat. Saya belum pernah ke Raja Ampat, belum pernah. Ya, jadi di sana katanya pemandangannya indah, tapi sekarang dirusak oleh pengerjaan tambang, nikel kah apa ke sana ya, enggak tahu saya. Enggak ada urusan saya dengan itu. Jadi ini loh Pak, Bu, manusia ini disuruh membaca Al-Qur'an. Kalau manusia membaca Al-Qur'an dan menyampaikannya kepada manusia, kalau imam negara ini membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan menyampaikannya kepada seluruh rakyat, negara ini sudah adil dan makmur sejak dulu kala.
Bukan hanya sekarang, dari dulu kala kita sudah adil dan makmur. Negara ini yang merupakan cita-cita pendiri negara ini kan supaya negara ini menjadi negara yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian makmur, kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk pejabatnya. Nah, ini loh, cara pandang manusia yang masih salah hari-hari ini. Kalau manusia menjadi presiden dimanapun dia, di negara manapun, ketika dia sudah terpilih jadi presiden, dikiranya negara ini milik dia gitu loh Pak. Itu salah besar, itu keliru. Negara ini bukan milik mereka yang berkuasa, bukan, milik rakyat, seluruh rakyat. Jadi mereka hanya diberi amanah, diberi tugas untuk mengelola negara ini, untuk digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Biar rakyatnya itu makmur, biar jalanan-jalanan itu mulus, ya. Orang pergi ke Pangkalan Bun tuh kadang kena gronjal-gronjal gitu, ada kena lobak-lobak gitu. Pulang pergi nyaman, ya. Sampai ke desa-desanya jalannya nyaman, tidak seperti yang dialami oleh saudara kita yang tinggal di Pagatan sana, yang setiap hari Sabtu Minggu saya didatangi oleh orang-orang Pagatan sana. Kalau musim kemarau gini mereka tuh naik perahu Pak, itu didorong-dorong itu, naik apa namanya itu, klotok, klotoknya itu penumpangnya suruh dorong itu Pak. Kalau kandas, hanya ketemu dokter Sugeng itu, masya Allah, kasihan aku kalau melihat mereka, kesungguhan mereka untuk ketemu dokter itu, jalan 4 jam itu mereka naik klotok itu, sampai di samping ini dokternya nggak ada, nah iya. Ya itulah makanya kalau datang nyari aku hari Sabtu hati-hati. Sebulan 2 kali hari Sabtu aku menghilang. Enggak ada di Sampit ini. Ya, jadi saudara sekalian, ini saya sampaikan kepada saudara sekalian, ayat ini saya sampaikan kepada kita semuanya untuk peringatan kepada kita semua bahwa kita hidup ini diberi tugas oleh Allah untuk beribadah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, gitu kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia itu kecuali supaya mereka semuanya, semua jin dan semua manusia disuruh oleh Allah untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku, menyembah kepada aku, bukan kepada selainnya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah, dan mereka manusia semuanya termasuk orang-orang ahli kitab tidak diperintah oleh Allah, ya, baik orang Yahudi, orang Nasrani maupun orang Muslim, tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk menyembah kepada Allah saja, bukan menyembah kepada Uzair, bukan menyembah kepada Isa Al-Masih alaihissalam, bukan, menyembah kepada Allah semuanya. Orang Islamnya juga begitu, disuruh oleh Allah hanya menyembah Allah saja. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah. Itu ayat yang menerangkan bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah kepada Allah. Dan cara untuk menyembah kepada Allah, tata caranya bagaimana kita manusia ini bisa menyembah kepada Allah, pedomannya itu ya Al-Qur'an itu. Kalau dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia ini, kalau dalam mengatur negara ini ada undang-undang yang paling tinggi yang namanya UUD, ujung-ujungnya duit itu, ya, undang-undang dasar itu dibikin oleh pendiri bangsa ini, pendiri negara ini, itu apa namanya, pegangan untuk mengelola negara ini. Tapi itu tidak dijalankan Pak, yang dijalankan ya maunya sendiri, emosinya sendiri, kemauannya sendiri, egonya sendiri. Mumpung jadi penguasa, dikuasai semuanya. Ya, tambang-tambang dikuasai, nanti pertanian dikuasai, dan seterusnya. Nah saudara, kita disuruh oleh Allah hidup hanya untuk beribadah, dan untuk beribadah itu ada pedomannya itu adalah Al-Quran. Makanya turun ayat ini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah berupa Al-Quran itu. Ini ya. Ini utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi kita dan Nabi Muhammad SAW, Nabi dan kita semuanya diperintah oleh Allah untuk tilawah Al-Quran setiap hari. Walaupun cuma 2 ayat, enggak apa-apa. Daripada enggak baca sama sekali. Ya. Kemudian
Setelah itu kalimat berikutnya wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya seperti ini. Ini terjemahan bahasa Indonesianya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nih, wa aqimis sholat. Jadi perintah yang pertama kali itu baca Al-Quran, Pak, bukan perintah sholat. Ayat yang pertama kali turun itu Iqra, bukan as-sholatu, shollu. Bukan, perintahnya itu Iqra, baca itu Al-Quran itu. So, perintah sholat itu jauh berapa tahun setelah turun perintah membaca Al-Quran. Di zaman turun surat Iqra, itu Nabi kita belum sholat 5 waktu, belum, bahkan sholat apapun belum. Baru kemudian beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, saya nggak hafal berapa tahunnya atau berapa bulannya, turun ayat berikut-berikutnya ada perintah dalam surat Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu perintah sholat yang pertama itu dalam Al-Quran. Tapi bukan sholat 5 waktu itu. Sholat tahajud. Khusus untuk Nabi aja waktu itu. Yang diperintah untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, kita belum diperintah. Sholat tahajud itu wajib bagi Nabi, bagi umatnya enggak. Bagi umatnya sunnah. Ya, jadi kembali ke sini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Nah, yang dimaksud dengan tegakkan salat itu apa? Kita lihat sini ya. Ini penjelasan dari para ahli tafsir. Saya kan cuma menyampaikan saja. Saya bukan ahli tafsir. Tapi saya tahu kitab tafsir, tahu tafsir ayat Al-Quran. Kenapa tahu? Karena saya belajar. Dulu nggak tahu saya, sama dengan sampeyan juga. Dulu nggak tahu Al-Quran. Baca juga nggak pernah mungkin dulu. Ya, baru sekarang setelah ngaji baru baca Al-Quran. Dulu kan sampeyan hidup kan apa tiap hari baca Al-Quran? Halo, yang datang ke sini tiap hari itu loh. Dulu sampeyan kayak gini nggak baca Al-Quran gitu nggak? Enggak kan? Enggak. Nah, bangun tidur kan dipikirin, ini aku mau cari uang kemana lagi nih ya, gitu. Yang jadi pegawai juga begitu. Hari ini aku tugasnya kemana nih? Wah, ini ada perintah bupati nih ke sana ini. Ada perintah Pak Camat, ada perintah Pak Lurah ini. Itu kita pikirin. Ada perintah kepala dinas ini kemana? Itu yang kita pikirin. Ya, nggak pernah memperhatikan perintah Allah itu apa. Nggak pernah kita itu dulu waktu belum ngaji atau orang yang belum pernah ngaji. Ya. Ini wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah itulah yang besar. Di dalam terjemah diartikan ini. Dan ketahuilah mengingat Allah. Maksudnya sholat. Sholat itu kan untuk mengingat Allah. Kan dalam ayat Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan laksanakanlah, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kita sholat tiap hari itu untuk mengingat Allah. Mestinya ketika sholat kita hanya ingat Allah, tapi sampai hari ini kita masih sering sholat yang diingat bukan Allah, ingat yang lain. Akhirnya apa? Bacaannya salah. Akhirnya apa? Ruku, sujud, lupa tadi berapa ini? Itu kan gara-gara kita tidak khusyuk sholatnya, tidak fokus gitu loh, sehingga kita lupa. Dan itu untungnya oleh Allah dimaafkan, untungnya itu. Coba kalau Allah menganggap itu sebagai dosa, kan rufi'al qalam, catatan kolam malaikat, catatan pena malaikat itu diangkat dari orang yang nisyan, orang yang sedang lupa, dan orang yang dalam keadaan tidak sadar, dan juga diangkat dari anak yang belum dewasa, anak yang masih kecil, dan dari orang yang sedang tidur, orang yang sedang nggak sadar. Ya, itu tidak ditulis kelakuan manusia yang dalam keadaan lupa.
dimaafkan oleh Allah. Nah, kembali ke sini ya saudara. Allah menyatakan dan tegakkanlah sholat, laksanakanlah sholat. Karena sholat akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Yakni maksud ayat ini, anna sholata, bahwa sholat itu tastamilu ala syai'in. Sholat itu mengandung dua hal. Perintah sholat dari Allah kepada manusia yang beriman. Manusia yang beriman disuruh sholat. Itu perintah sholat itu mengandung dua hal. Dua manfaat. Apa itu? Manfaatnya adalah tujuannya sholat adalah ala tarkil fawahish, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Wal mungkarot, dan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang diingkari oleh ajaran Islam ini. Kita diperintah oleh Allah untuk adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya berbuat adil itu dia mendekatkan orang kepada takwa. Nah, kita disuruh berbuat adil, kita enggak adil. Ya. Disuruh mengelola negara ini digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, kita ambil sendiri. Kita untuk diri kita, untuk anak kita, istri kita. Masya Allah. Itu kayak apa kita nanti di hadapan Allah nanti kalau ditanya itu. Ya, berbahagialah kalau saudara tidak jadi pejabat. Paling enak itu Pak, enggak jadi pejabat tuh. Jadi rakyat biasa itu paling enak. Pol enaknya itu. Cari uang sendiri, ya pakai keringatnya sendiri, dapat uang halal walaupun harus bekerja keras. Nyapu jalanan kah, apalagi kah jadi tukang ngepel lah, nggak apa-apa, itu pekerjaan mulia itu. Tukang sapu jalanan maupun tukang sapu masjid, tukang sapu tempat-tempat ibadah, tukang sapu dimanapun, juga tukang ngepel, itu mereka itu berjasa, berguna mereka itu. Kerja seperti itu bukan pekerjaan yang hina itu, pekerjaan yang mulia itu. Ya. Kalau tempatnya nggak bersih, nggak nyaman, kita dibikin nyaman oleh mereka. Gitu ya. Jadi yang namanya sholat itu mengandung dua manfaat. Satu, membuat pelaku sholat tadi bisa meninggalkan perbuatan dosa dan perbuatan yang mungkar. Ini ya. Maksudnya inna muwadzabataha tahmilu ala tarki dzalika. Ya, jadi pelaku sholat itu akan bisa meninggalkan perbuatan fahsya dan mungkar. Dan ini kata hadis, ya Nabi mengatakan wa qad jaa, dan sungguh telah datang fil hadis, dalam sebuah hadis min riwayati Imran, dari riwayat sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Aku sangat ingat hafal yang namanya Imran bin Husain itu, kenapa? Karena beliau menderita penyakit seperti yang aku derita. Penyakit apa? Bawasir. Jadi Imran bin Husain itu sahabat Nabi yang menderita penyakit ambeien, ya. Sama dengan aku Pak Imran, sahabat Nabi Imran ini. Tapi sekarang lagi enggak kumat, lagi nyaman. Jangan sampai kasih sate ayam ya. Dan sambal pecel jangan, nanti kumat aku. Ya. Jadi saudara sekalian, ada dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Imran bin Husain wa Ibni Abbas, dan bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, yang hadis ini, yang ini loh ya, ini marfu, hadisnya marfu, terangkat sampai kepada Nabi, bahwa Nabi mengatakan man lam, barang siapa yang tidak tanhahu, mencegah dia, sholatuhu, sholatnya dia, anil fahsya'i wal mungkar, dari perbuatan dosa dan perbuatan mungkar, lam tazidhu, tidaklah sholatnya dia menambah kepadanya minallah, terhadap Allah, illa kecuali bu'dan, jauh. Jadi orang yang sholat tapi sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat dan perbuatan mungkar, semakin dia sholat semakin jauh dari Allah. Itu Pak. Masya Allah. Ada orang yang begitu? Ada. Kalau nggak begitu Nabi nggak bilang. Ini hadisnya. Masih ada hadis yang lain.
Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma anji ikhwanana fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia wa baladina Indonesia waj'alhu baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.